Oke teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang menu Solid Tools. Solid Tools. Kalau menunya belum ada di layar kerja teman-teman, silahkan klik kanan di sini dan cari Solid Tools. Solid Tools ini pastikan sudah tercentang dan nanti otomatis menu Solid Tools-nya akan tampil di layar kerja teman-teman. Oke. Kegunaan Solid Tools ini adalah menyatukan dua atau memisahkan dua objek yang solid ya. Pastikan objeknya solid. Solid itu adalah megroup dan tidak ada lubang di objeknya, tidak ada lubang yang menembus objeknya, misalnya seperti ini. Tidak ada yang seperti ini. Kalau ini nggak solid, ini nggak solid namanya, harus tertutup semua. Itu namanya objek yang solid. Oke. Sekarang kita akan mempelajari Solid Tools dari yang pertama yang ini. Yang ini fungsinya adalah menyatukan secara keseluruhan objek, dua objek yang dipilih ya. Jadi cara penggunanya adalah seperti ini. Teman-teman pilih dua objek yang sudah solid, yang sudah di group dan tidak ada lubang seperti tadi, tidak ada yang tidak tertutup seperti itu. Terus teman-teman dekatkan kedua objek sampai bersentuhan dengan posisi yang teman-teman butuhkan. Seperti ini misalnya saya menginginkan seperti ini. Penggunaan yang pertama ini adalah menggabungkan objek ini menjadi kesatuan yang solid. Cara penggunaannya adalah seperti ini. Pilih klik pada yang pertama ini ya, yang outer cell. Pilih, klik, terus klik file objek yang pertama, dan klik objek yang kedua. Nah, mereka menjadi kesatuan yang solid seperti ini teman-teman. Mereka menjadi kesatuan yang solid. Kalau kita potong, kita lihat potongannya misalnya seperti ini. Mereka menjadi kesatuan yang solid seperti ini teman-teman. Nah, jadi itu kegunaan yang pertama ya teman-teman. Terus kegunaan yang kedua, menu yang kedua. Yang ini menyisakan potongan yang saling bersentuhan ya, menyisakan bagian yang saling bersentuhan antara kedua objek seperti ini. Misalnya objeknya seperti ini, objek seperti ini. Jadi yang tersisa nanti yang bagian yang terlihat di luar ini akan terbuang semua dan meninggalkan bagian yang berada di dalam yang tidak terlihat ya. Contohnya seperti ini. Kita klik interest, klik objek yang pertama, terus klik objek yang kedua. Jadi tersisa seperti ini teman-teman. Jadi bagian yang tersisa adalah bagian antara keduanya yang tadi, kedua objek itu ya, yang tidak terlihat atau yang berada di dalam. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini saya kurang tahu ya di mana perbedaannya sama yang pertama tadi. Seperti ini juga teman-teman. Fungsinya hampir sama ya, sama yang pertama tadi. Yang ketiga ini yang union sama yang ini teman-teman, hampir sama. Klik yang ketiga, pilih yang objek pertama, klik objek pertama dan klik objek kedua. Hampir sama ya teman-teman. Mereka menjadi kesatuan yang solid gitu. Saya kurang tahu di mana perbedaannya ya. Kelihatannya sama aja ya. Hampir sama kan teman-teman, seperti yang pertama tadi. Oke. Terus kita sekarang ke yang keempat. Yang keempat ini adalah mengurangi bentuk satu objek. Misalnya kita akan membuat di sini seperti lingkaran. Misalnya kita akan mengurangi bentuk dari kerucut ini ya, dari bentuk si tabung ini. Jadi penggunanya adalah seperti ini. Dekatkan objek yang akan menjadi, saya menyebutnya pengurang. Ini objek pengurang, saya biasanya menyebutnya objek pengurang
gak tahu teori dari mana itu ya. Dekatkan ke objeknya yang akan dikurangi seperti ini menjadi objek pengurang. Kita mengatakan ini objek pengurang, ya dalam kondisi sekarang ini adalah objek pengurang. Terus pilih menu yang ini, subtract, fungsi yang keempat tadi ya. Pilih objek pengurang pertama, objek yang mengurangi dipilih pertama seperti ini. Klik pertama, terus klik kedua. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Yang diklik pertama tadi menjadi pengurang, dan yang klik kedua menjadi terkurang seperti ini. Ya, saya kurang tahu apa namanya ya, tapi jelas seperti ini teman-teman. Oke, terus yang kita reviewnya, bahasnya singkat aja ya teman-teman. Kalau teman-teman kurang paham bisa tanya di komentar, atau minta video yang lebih jelas, atau videonya ditonton ulang seperti itu. Terus menu yang ini adalah menu yang mengurangi satu objek tanpa, tadi kan kalau kita menggunakan yang ini, objek yang tabung itu jadi hilang, jadi lenyap seperti itu. Kalau yang ini tidak teman-teman. Kalau kita memilih yang ini, kita pilih objek pengurang, kita pilih objek yang dikurang. Jadi objek yang dikurangi, yang pengurang tetap ada, dan objek yang dikurangi seperti ini terpisah seperti ini teman-teman. Oke, itu bedanya ya teman-teman. Terus kalau yang ini teman-teman, yang ini seperti ini teman-teman. Fungsinya biasanya membuat antara yang dikurang dan dikurang itu menjadi saling berkurang dan meninggalkan objek yang tidak terlihat di dalam ya, seperti ini. Objek pertama, objek kedua. Nanti ini akan menjadi 3 objek yang berbeda biasanya ya, menjadi 3 objek yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Yang ini dikurang, yang ini juga dikurang. Hasil pengurangan, sisa pengurangannya itu menjadi satu objek solid yang baru lagi ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasannya. Kalau penerapannya gimana ya? Kalau penerapannya seperti ini misalnya teman-teman, saya akan membuat sebuah lingkaran misalnya. Saya membuat sebuah lingkaran, terus saya hapus seperti ini ya. Terus harus di magroup. Terus saya ingin melubangi lingkaran ini teman-teman. Saya ingin melubangi, misalnya lubangnya saya taruh di sini atau di tengah-tengah ya, atau di sentarnya seperti ini. Terus saya push, seperti ini teman-teman. Usahakan lebih baiknya kalau lebih seperti ini, ngegroup. Terus saya naikkan sedikit biar terlihat. Terus kalau saya ingin melubangi yang ini teman-teman, saya ingin melubangi yang si lingkaran yang pertama, tentunya kita membutuhkan yang ini teman-teman, yang ketiga. Kita klik objek pengurang, terus kedua objek yang dikurang. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ingin menggabung, klik yang ini, yang pertama tadi, klik objek pertama, klik objek kedua. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara penerapannya ya. Sama juga seperti yang lain, seperti ini. Tap. Ini menjadi 2 objek yang berbeda, satu menjadi pengurang dan satu tap, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba dan mempraktekkan dan menerapkan ke persoalan yang mungkin sedang teman-teman alami di SketchUp ya, permasalahan yang di SketchUp yang sedang teman-teman alami. Selamat mencoba, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.